hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhul Lahumul Fatihah. Iya kenapa saya sallallahu mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul Qatir wa Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidup kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kelapangan dalam rezeki, nikmat serta keselamatan, terhindar dari segala musibah dan bencana dalam hidup ini, dan dapat memboyong anak-anak kita, istri kita ke dalam rangkaian kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Fathur Rabbani lebih mendalam lagi kita, al-mu'minu yastaru hiznahu bi basyarihi. Orang mukmin itu hatinya, nah hati orang mukmin kembali kita dengan hati orang mukmin itu selalu cemas dia tentang hari akhiratnya. Jadi orang mukmin itu kenapa jadi lisannya baik, perkataannya baik kepada manusia? Karena hatinya berisikan kecemasannya terhadap masa depan di akhirat. Di mana juga aku ini diletakkan nanti? Termasuk dalam api neraka kah atau dalam sebaliknya kah? Kalau perempuan tadi itu mendengar hadis Nabi tadi bahwa kaum perempuan banyak di api neraka, takut-takut dia akhirnya si perempuan itu, apakah aku termasuk golongan itu atau tidak? Melihat suami pina kere juga, melihat suami pina sembahyang pada tapi sembahyang juga nang laki ini misalnya, asa tidak ada harapan bisa membawaku memberi syafaatku nanti. Jadi suami istri itu bisa saling syafati lah di akhirat lah. Suami istri ya lah, saling syafati. Yang utama itu laki-laki memberi syafaat kepada istri. Nah kalau suaminya tidak bisa memberi syafaat, hati-hati juga perempuan. Nah makanya kalau suami istri saling ridho-meridoan lah, bisa lah. Nang istri ucap aku ridho lah, ujar nang laki aku ridho lah. Dalam hati laki ridhoi lah, aku mau bini 4 lah, aku ridhoi aja namanya. Pokoknya intinya jangan masalah itulah. Intinya ridho sampai sidin ke kubur ridhoi juga, sampai salah satu pihak nanti meninggal dunia jarang pang bimbay lah bersama-sama, jarang, biasanya salah satu saling ridho meridhoi. Palu ya ada kisah waktu meninggal istrinya, pas orang nak membawa mayat, guru hadangin dulu ya Palu. Batu Palu ini melangkahi mayat istrinya, maka 2 kali sampai 3 kali nah. Ada apa aja bagian pemandi mayat jadi melangkahi? Dulu istriku pesan, kalau ingin kawin langkahi dulu mayatku, jangan bini. Jarang bini langkahi dulu mayat. Jadi Palu kok langkahi 3 kali nah. Berarti sudah sah aja. Kawin lagi Palu ini dasar juga. Nya bini ini kayak tupang juga lakian kayak itulah. Nah sama. Jadi ridho. Dibaca malam kemarin. Raditu ma qadaita sebelum tidur. Tapi juga dengan manusia kita harus ridho Kalau itu tidak sempat, pian sebagai suami ridhokan istri pian. Dah jangan diingat lagi keburukannya. Seperti juga istri dengan suami ridhokan apa yang dilakukannya. Dua-duanya pokok dalam hati barang. Kalau tidak sanggup itu bersalaman asa canggung lon guru ajar.
mun tiap hari berselaman asa canggung, ayo anak bapak dalam hati, ya kan? Nah, ini. Cemaslah engkau, kata Syekh, tentang hari akhiratmu. Bagaimana hari akhiratmu nanti? Subhanallah. Astainu ala umurikum bil kitmani. Tolonglah diri kalian itu atas urusan kehidupan kalian itu bil kitmani, dengan diam-diam, yaitu cemasnya hatimu, cemasnya dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hari akhirat. Nyimiknya kada nyaman lagi nah pada biasa. Berceramah sama halangi, cari-cari pang sambil diputar-putar. La yazalu yaktamu ma indahu. Senantiasalah seorang yang hebat di sisi Allah itu, yang memiliki kekuatan diberikan Allah itu, selalu dia menyembunyikan kecemasannya itu di hadapan manusia. Jadi di hadapan manusia dia seperti orang kebanyakan aja, tapi di hatinya cemas bagaimana di akhiratnya. Cemas dia kalau tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, turunkan lagi ya. Cemasnya kayak apa kira aku di akhirat nih. Nah, cemas itu aja. Mak nyaman benar lah. Jadi aulia Allah itu gampang. Kayak apa menimbulkan rasa cemas di akhir. Makin tidak merasa cemas, makin jauh dia dengan Allah. Makin dia merasa cemas dengan Allah, itu pertanda orang itu sudah dekat dengan Allah. Saya mengisahkan sebuah kisah Habib Ali Hasan bin Ali. Suatu saat dalam kitab Kasful Mahjub dikisahkan oleh Syekh Mujaidi ketika beliau lewat cucunya Nabi ini, buyutnya Nabi Hasan bin Ali bin Habib Ali bin Hasan, berarti buyutnya Nabi ya, buyutnya Nabi. Suatu saat melewati orang pandai besi, tahu lah, pandai besi itu kan ada api kan, pingsan sini langsung. Ditanya orang, kenapa dia pingsan? Aku melihat api neraka di sini. Nah, melihat api neraka. Aku melihat api neraka, pingsan sini. Jadi itu maksudnya kecemasan, bagaimana cemasnya beliau nanti di akhir. Makanya jangan kita tidak ada ilmu agama ini, tidak ada apa-apanya. Karena semua orang belajar ilmu agama tidak bisa memastikan dirinya nanti di akhirat. Oh, kayak itulah guru ya. Karena Allah itu maha ganjil, al-witru, maha ganjil. Bahasa lain sakahandak Allah. Al-witru itu maha ganjil, bahasa lainnya sakahandak Allah. Maka Allah itu harus adil ya. Allah itu bukan adil menurut pikiran kita, adil menurut Allah, karena Allah berkehendak, berkuasa. Tidak bisa kita pahami dengan sekedar akal kita, tidak bisa. Tidak bisa kita pahami hanya dengan sekedar dalil, tidak bisa. Karena itu kenapa kita perlu bergabung, berkereta, meleburkan diri dengan baginda Rasulullah SAW. Kita perlu bantuan yang menolong kita. Siapa? Orang yang dapat dipastikan sudah, bahkan dipastikan memberi syafaat, itu adalah baginda Rasul. Bagaimana kita supaya benar? Ini buyutnya Nabi saja cemas itu melihat rasa api neraka, itu bagaimana kita ini kira-kira? Subhanallah. Tidak ada penjaminan kecuali kita mendapatkan ridho dari baginda Rasulullah. Adapun sifat-sifat yang diterangkan tadi itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Ma'rifatullah itu juga ikhtiar kita sebagai manusia. Nah, ini model ngomong suaranya, model mendengar lah. Nah, model ngomong kayak kada tidak seperti biasanya. Fa in ja'athu ghalbatan au tamut min lisani kalimatin fayadrakul amro
wa yughayyirul ibarah wa yastaru ma zahara minhu wa ya'tazaru mimma bada'a minhu. Orang-orang yang memiliki kekuatan batin, rasa cemas tentang akhiratnya, nanti bisa terjadi terkeluar, seperti kasus Habib atau buyutnya baginda Nabi itu. Kenapa kamu terbayang api neraka? Itu namanya keceplosan kewalian namanya. Jadi orang yang sudah punya perasaan akhirat meskipun hidup di dunia, seolah-olah dia hidup di seolah-olah dia hidup di padang mahsyar sudah. Perasaan ini, kata Syekh, kalaupun terkeluar di muka umum atau di hadapan kawannya, cepat-cepatlah ditutupinya. Dan dia berkata sesuatu dengan bahasa alasan-alasan lain. Oh, tidak, perasaanku aja tadi itu, kalau aku salah ngomong aku. Nah, sebenarnya itu sebenarnya, tapi dia langsung menukasnya. Kalau kita kan malah menampakkan diri kehebatan, atau tiba-tiba misalnya melihat di hatinya melihat kegaiban yang luar biasa, alam arwah misalnya. Misalnya punya teman, selalu si teman ini menyebut nama orang tuanya. Misalnya nama orang tuanya siapa? Tiba-tiba si A ini melihat orang tuanya dalam ajab kubur. Maka yang orang mukmin yang hebat nih sudah, yang ma'rifatullah ini, ditampakkan Allah tadi itu melihat ibunya atau bapaknya ini disiksa di kubur. Terkejut dia. Bapakmu diajab kubur. Oh, bukan. Benarkah bapakku? Bukan katanya. Bukan katanya. Maksudnya bapakku katanya. Nah, itu mengalihkan kata-kata. Tapi secepatnya baik kita berdoa sama-sama untuk orang tua kita maupun orang tua. Yuk kita hadiahi surah Fatihah kepada orang tua, lalu dibacanya surah Fatihah. Ini namanya luar biasa. Dia menutupi, itu namanya asrar ilahiyah. Nah, makanya minggu kemarin kata saya, kalau kamu bertemu dengan orang-orang seperti itu, dekati dia. Karena dia akan memberitahukan kepadamu atau mencari jalan-jalan lain yang memberikan solusi untuk sesuatu yang bersifat gaibah. Nah, itu. Makanya orang meninggal itu, kata kita kemarin, ada 4 di dalam Al-Quran maupun hadis, itu ada 4 keadaan. Orang kafir disiksa di akhirat, disiksa di kubur pasti. Ini di alam kubur aja lah. 2, orang al-mujrimuna nakisuru usim inda rabbihim. Ini 2, nakisuru usim inda rabbihim, mereka berdosa. Orang mukmin berdosa, orang munafik pekerjaannya di kubur. Ru'usikum inda rabbihim, wahai, tersungut-sungut dia mengeluh-ngeluh kepada Tuhan, wahai Tuhan, parji'na, kembalikan kami. Kemana? Ke muka bumi ini lagi. Amalan soleh kami nanti akan beramal-amal soleh. Nah, ayo, ijil mujrimun, para pendosa itu, nakisur usim inda rabbihim, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami sudah melihat kenyataan sekarang. Pasamina, kami sudah mendengar. Inna kunna muqinun, kami benar-benar yakin kepada. Kembalikan kami di dunia untuk beramal-amal soleh, untuk berbuat baik. Tapi lah ya Tuhan, tidak bisa lagi kamu kembali. Nah, yang kedua nih, orang mukmin nih, tapi mujrimun, yang pendosa. Yang ketiga, dosa dan pahalanya imbang-imbang, kacap-kacapan. Nah, bahasa Banjar kacap-kacapan, tahu lah ya. Kacap-kacapan. Ini dia tidur saja di dalam kubur, tidur aja. Apa tidur tuh? Dilupakan Allah tapi tidur dia. Tapi dia tidak bisa merasakan kenikmatan di alam kubur. Ini 3. Kelompok 3. Kau nanti cari dalam Quran surah Yasin. Mimmar kadina haja mawada rahman wa sadaqal mursalun. Di hari akhirat yaumul mahsyar digarak malaikatnya, bangun. Di mana kita nih? Di yaumul mahsyar sudah aja malaikat. Wah, bujur sekalinya lah. Asa guring aja semalam, tidur di bantal, ditilam, tiba-tiba bangun di padang mahsyar. Ini tidur aja kerjaannya. 3,
Nah, wali Allah tahu tuh melihat sidin kubur si A, kubur si B, tahu sidin tuh. Keempat. Nah, ini sudah masuk di kelompok orang yang ma'al lajina, ma'an nabi, ma'asidikin. Ini terbagi-bagi. Di antaranya kelompok yang disebut dengan kelompok la tahsabannal lajina qutilu fi sabilillah amwatun bal ahya inda rabbihim yurjaqun. Mereka dapat nikmat-nikmat di alam kubur. Jangan mengira kamu orang-orang yang mati itu benar-benar mati, sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya. Mereka itu mendapatkan anugerah rezeki. Itulah yang di dalam hadis yatabahauna wa yatazaruna, mereka saling kunjung mengunjungi satu sama lain. Jadi di kubur, di alam arwah kubur saja mereka merasakan nikmat. Dalam kitab Ar-Ruh disebutkan bahwasanya bahkan di dalam itu ada pengajian. Nah, oleh Nabi disebutkan dalam para tabi'in melihat para sahabat maupun tabi'in itu di pengajian, mereka melakukan pengajian. Nah, karena dalil-dalilnya tentang itu, mereka saling menziarahi. Jadi kalau kebiasaan pian di pengajian nih meninggal dunia karena bangun di alam kubur mencari pengajian laginya. Nah, bersama kita ini ada arwah-arwah yang dulu sebenarnya merasakan mereka dalam bentuk yang lainnya, dalam skema yang lain. Tidak seperti nyata kita ini, tapi dalam bentuk yang lain. Karena yang mengisahkan tentang alam roh itu. Nah, itu manusia. Nah, orang tua pian di mana tuh? Nah, lihati menang kedua itu kasihan sih dia nang mujrimun itu. Nah, hadiahi terus Fatihah. Sebanyak-banyaknya hadiahi Fatihah. Lah, mengaji Al-Qur'an hadiahkan non sidin. Apalagi kada usah bertakun lawan seseorang kayak Pak kuitanku orang dah anggap aja nomor 3 tadi itu nah al-mujrimun ya kah. Lalu kita rajin bergiat diri menghadiahkan sholat kita, menghadiahkan bacaan kita, amal kita. Ini duduk pengajian ini nah, aku hadiahkan pahala aku duduk ini kepada ibu bapak tuh. Hadiahkan Bapak, tidak hilang pahala kita yang kita tempat belajar. Hadiahkan sini. Banyak cucur air mata itu adalah ingat orang tua, cucur air mata kita, ingat kebaikan sini, cucur air mata itu lebih bagus. Lah, jangan dibiarkan. Jangan menghemat, jangan pelit dengan orang tua. Kasihkan semua amal-amal kita. Orang pelit itu kayak apa? Kisahnya kayak ini. Palu ini orang pelit kelak. Kemasukan kacang hijau di telinga palu ini. Toleh kacang hijau kelak. Datang ke dokter. Kayak apa dok? Oh ini harus dioperasi ya dokter, dicabut. Bayar operasi berapa dok? Ya antara 300.000 sampai 500.000 lah aja. Ada cara lain lah dok, jar palu. Ada cara lain ya palu. Ajar dokter. Kapan dok cara lain bebayar lah, kada bebayaran ya dokter. Cara lain kayak apa jar palu. Biarkan aja jar kacang hijau tuh, enggak itu bang dok jar. Karena tumbuh jar. Bila sudah tumbuh jadi kecambah, ya dokter cek tarik jar. Ya Allah palu. Menunggu jadi kecambah berapa hari ya. Cara hemat. Jangan cara hemat nih lah dalam masalah amal. Hadiahkan semua pahala kita. Kita bersedekah, ya Allah, pahala sedekah ini hamba hadiahkan untuk ayah dan ibu kita. Kalau perlu kita sebut ngaran sidin dan bin sidin. Jangan sampai juga bin sidin tidak tahu. Misalnya abah kita siapa ya kan, binnya supaya tahu kita. Kalau tidak tahu cari kayak apa caranya dengan keluarga, siapa nama bin orang tua kita. Kalau tidak tahu kan, sebut waktu bersedekah, waktu berbuat kebaikan, hadiahkan. Insya Allah luar biasa. Nah ini cara bagaimana membantu diri kita. Diamlah, jangan dikisahkan oleh orang lain, jangan. Abahku ini kira disiksa di akhirat. Jangan jadi fitnah sidin. Tenang aja di hati, diam aja. Tapi ada yang dikerjakan. Bil kitman, sembunyikan semua itu. Tapi lakukan sesuatu. Kecemasan kita terhadap akhirat kita. Subhanallah. Ya gulam, ij'alni mir'ataka.
ij'alni mir'ata qalbika wa sirrika. Wahai anak-anakku, jadilah engkau datang kepadaku, jadikanlah aku adalah cermin bagimu, jadikanlah aku cermin bagi hatimu dan sirmu. Maksudnya cermin apa? Ambil saja ilmu yang ada pada diriku, apa pengetahuanku, ambil saja untuk kau gunakan keselamatanmu di akhirat kelak. Salah satu ilmu syekh adalah tadi menghadiahkan bacaan kepada orang lain, dikenal dengan amal bangkrut. Bangkrut. Amal bangkrut artinya menghadiahkan semua bacaan karena cemasnya akan akhirat. Menja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang datang bil hasanati dengan kebajikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebajikan dari Allah. Bila kita hadiahkan amal ibadah kita, pahala kita kepada seseorang, kita akan diberikan Allah 10 kali kebaikan dari yang kita berikan. Diberikan 1, dapat 10. Semua amal kita dikasih kali 10. Mengajak orang lain hari ini 1, kawan, daripada nonton wayang kah, nonton apakah kesana kemari, atau berjalanan kah kemana, ajak teman, yuk kita ke majelis taklim. Mengajak orang lain itu 1 pahala kali 10 kebaikan itu. 10 kali. 10 orang mengajak orang lain kali aja 10. Ngapa nih? Aku bensinnya kada dana. Ayo gampang aja soal bensin tuh, umpat dengan aku, ikut dengan aku. Wah, bersama dengan kawan. Atau apapun juga caranya. Bagaimana kita membuat jalaul hasanah, jaring-jaring kebaikan. Itulah bukti kita cemas akan hari akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat memberi makna kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.